Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan kisah seorang pedagang dimsum yang memilih jalan pintas dengan pesugihan jala putih. Dagangannya memang laris, usahanya maju, tapi ada harga mengerikan yang harus ia bayar. Penasaran bagaimana akhir hidupnya? Simak sampai habis ya. Raka menghela napas panjang sambil mengipas bara kecil di bawah kukusan bambu. Uap panas memenuhi udara malam, mengembun di kacamatanya yang kusam. Di atas meja gerobak, tersusun rapi dimsum yang ia buat sejak sore, siomay ayam, bakpao mungil, dan lumpia udang. Aromanya sedap, tapi jalanan gang tempat ia mangkal tetap lengang. Hanya sesekali ada motor lewat tanpa berhenti. "Bang, beli satu ya," seorang anak kecil datang, menyerahkan uang receh. Raka tersenyum, memberikan satu bakpao hangat, lalu kembali menatap jalan yang sepi. Sudah 3 bulan ia berjualan dimsum keliling, tapi hasilnya selalu mengecewakan. Modal bahan kadang lebih besar daripada keuntungan. Kalaupun habis, itu karena ia menjual murah demi menarik pembeli. Istrinya, Sari, sering mengeluh. "Kapan kita bisa hidup layak, Kak? Semua butuh biaya. Listrik, sekolah anak, cicilan rumah." Raka hanya bisa menunduk setiap kali percakapan itu muncul. Ia tahu istrinya benar. Utang mereka di koperasi kian menumpuk, sementara kebutuhan terus bertambah. Malam semakin larut, Raka mendorong gerobaknya pulang dengan sisa dagangan yang masih banyak. Ia merasa iri setiap melewati kedai makan lain yang penuh pembeli. "Apa kurang enak dimsumku? Atau memang nasibku yang buruk?" gumamnya lirih. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana, Sari sudah menunggu dengan wajah kecewa. "Sisa lagi?" tanyanya singkat. Raka hanya mengangguk, meletakkan kukusan yang masih beruap di meja. Anak mereka yang masih kecil, Raffi, langsung menyambar bakpao tanpa peduli. Melihat itu, hati Raka semakin teriris. Jualan yang tidak laku malah jadi santapan keluarga, bukannya sumber rezeki. Malam itu, ia duduk termenung di depan rumah, menatap langit. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ada jalan agar dagangannya bisa laris seperti orang-orang lain? Haruskah ia terus begini, berjuang melawan keberuntungan yang tak pernah berpihak? Udara malam dingin menusuk tulang, tapi yang lebih dingin lagi adalah rasa putus asa yang merambat dalam dadanya. Raka tidak tahu bahwa keputusasaannya itu sebentar lagi akan membawanya bertemu dengan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan pintas yang berbau gaib, dengan nama yang kelak selalu menghantuinya, pesugihan jala putih. Suasana pasar malam selalu ramai dengan lampu warna-warni dan musik dangdut yang memekakan telinga. Malam itu, Raka berniat hanya sekadar berjalan-jalan, melepas penat setelah seharian berjualan. Gerobaknya sudah ia dorong ke rumah, Sari sedang menidurkan Raffi, dan ia merasa butuh udara segar. Ia berjalan melewati deretan pedagang mainan, pakaian murah, hingga jajanan yang aromanya menggoda. Keramaian itu membuatnya kembali sadar, betapa dagangannya selalu kalah bersaing. Hatinya semakin tertekan. Sulit ya, jualan sekarang. Semua orang cari untung, tapi nggak semua dikasih jalan. Sebuah suara serak menyapanya dari samping. Raka menoleh. Seorang lelaki tua duduk di kursi kayu lapuk, membuka lapak kecil berisi sangkar burung. Namun anehnya, semua sangkar itu kosong. Lelaki itu tersenyum, giginya kuning, matanya tajam. "Bapak jual burung?" tanya Raka heran. "Bukan burung biasa," jawab si tua lirih. "Burung yang bisa bikin daganganmu laris." "Pernah dengar jala putih?" Raka menggeleng, meski dalam hati ia penasaran. Lelaki itu lalu mendekat, suaranya lebih pelan, seakan takut didengar orang lain. "Pesugihan jala putih. Kau pelihara burung itu, tapi bukan burung nyata. Ia datang lewat ritual. Kau beri sesajen, kau bacakan mantra, maka ia akan menolongmu. Daganganmu laris, hidupmu berubah." Raka terdiam, antara takut dan tergoda. Kata laris itu terasa seperti oase di padang tandus kehidupannya. Kalau gagal, tanyanya hati-hati. Lelaki itu tertawa kecil. Yang gagal hanya yang tak sanggup merawat. Burung itu bukan mainan. Kalau kau abai, ia bisa berbalik padamu. Tapi kalau kau tekun, kau akan kaya lebih cepat dari yang kau bayangkan. Sebelum Raka bisa bertanya lebih jauh, lelaki itu menyelipkan secari kertas kecil ke tangannya. Di atasnya tertulis daftar sesajen dan beberapa baris mantra.
Saat Raka mengangkat kepala, lelaki itu sudah tidak ada, seolah menghilang di telan keramaian pasar. Raka memandang kertas itu dengan tangan bergetar. Dalam dadanya, suara logika dan rasa putus asa bertarung hebat. Ia tahu ini bukan jalan yang wajar, tapi bukankah ia sudah kehabisan cara? Malam itu, langkah Raka pulang terasa lebih berat dari biasanya. Ia belum sadar bahwa selembar kertas kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu rumah kontrakan Raka sunyi. Sari dan Raffi sudah tidur pulas, sementara ia duduk di dapur dengan perasaan campur aduk. Di tangannya, kertas dari lelaki tua pasar malam itu sudah kusut karena terus ia genggam sejak sore. Ia membaca ulang instruksinya, nasi kuning, kemenyan, air kelapa muda, dan sebatang lilin putih. Semua sudah ia siapkan di atas lantai, beralaskan kain hitam. Jantungnya berdegup cepat. Bismillah, semoga ini bukan kesalahan, gumamnya, meski ia sadar kata itu hanya peneduh hati. Raka menyalakan lilin dan kemenyan. Bau asapnya segera memenuhi ruangan, pekat dan menyesakkan dada. Ia lalu meletakkan sesajen, menutup mata, dan membaca mantra yang tertulis dengan ejaan aneh, lidahnya kaku menirukan. Awalnya tak ada apa-apa. Hanya bunyi detik jam dinding. Namun beberapa menit kemudian, udara di sekitar menjadi dingin. Rambut di tengkuknya berdiri. Dari jendela yang tertutup, terdengar suara kepakan sayap, pelan tapi jelas. Raka membuka mata. Di sudut dapur, kabut tipis membentuk siluet seekor burung. Perlahan-lahan, wujud itu semakin nyata. Seekor jalak putih dengan bulu berkilau, matanya tajam menatap Raka. Burung itu tidak bersuara, hanya berputar sekali di udara lalu hinggap di atas sesajen. Tubuh Raka gemetar, mulutnya kaku. "Apakah kau akan menolongku?" bisiknya, nyaris tanpa suara. Burung itu menunduk, lalu mencabut sebutir nasi kuning dengan paruhnya. Setelah itu, cahaya lilin bergetar, dan dalam sekejap wujud sang jalak menghilang, menyisakan satu helai bulu putih di lantai. Raka menatap bulu itu dengan mata membelalak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya lenyap ditelan rasa ngeri sekaligus lega. Ada bagian dirinya yang takut, namun ada juga yang yakin, perjanjian sudah dimulai. Malam itu ia kembali ke kamar dengan langkah goyah, bulu jalak putih ia simpan dalam kotak kecil. Ia berbaring di samping Sari, tapi tak bisa tidur. Bayangan burung itu terus menari di kepalanya. Di dalam hati kecilnya, Raka tahu, hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam itu. Pagi itu, Raka mendorong gerobaknya dengan perasaan berbeda. Malam sebelumnya masih terasa nyata, wujud jalak putih, bulu yang kini ia simpan rapi, dan getaran aneh di dadanya. Ia sendiri tak yakin apakah semua itu nyata atau sekadar halusinasi. Namun, begitu ia tiba di lokasi biasa, hal ganjil langsung terjadi. Baru saja ia buka kukusan, aroma dimsum seakan menyebar lebih kuat dari biasanya. Orang-orang yang lewat spontan menoleh, beberapa berhenti. Seorang ibu muda membeli 3 porsi, lalu tak lama seorang pemuda membeli 5 bungkus sekaligus. "Wah, enak banget, Bang. Baru pertama kali saya coba, langsung nagih," kata seorang pembeli sambil kembali mengantri. Raka hanya bisa mengangguk, keringatnya bercucuran, bukan karena lelah, melainkan kagum. Belum pernah sebelumnya dagangannya diserbu seperti ini. Biasanya ia harus menunggu berjam-jam hanya untuk menjual beberapa biji bakpao, tapi hari itu, sebelum siang tiba, seluruh isi kukusan habis tak tersisa. Ia pulang dengan kantong uang yang lebih tebal dari biasanya. Sari sampai terkejut melihatnya. "Lari sekali? Ada apa?" tanyanya tak percaya. "Entahlah, mungkin rezeki mulai berpihak," jawab Raka, menahan senyum. Ia tidak berani menceritakan tentang ritual semalam. Hari-hari berikutnya, fenomena itu berulang. Setiap kali ia membuka gerobak, pembeli selalu berdatangan. Bahkan ada yang rela mengantri, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Uang hasil dagangan semakin banyak, cukup untuk melunasi sebagian utang dan membeli bahan berkualitas lebih baik. Sari mulai tersenyum lagi, wajahnya tidak seputus asa dulu. "Kalau begini terus, sebentar lagi kita bisa buka kedai sendiri, Ka," ucapnya penuh harapan. Mendengar itu, hati Raka bergetar. Ia sadar, semua ini bukan karena usahanya semata. Ada sesuatu di balik kesuksesan mendadak ini, jala putih gaib yang menuntut ritual malam demi malam. Malam harinya, Raka kembali mengatur sesajen di dapur.
Saat kemenyan terbakar, ia merasa udara dingin kembali menyelimuti. Dari sudut ruangan, samar-samar terdengar suara kepakan sayap. Burung itu memang tak lagi muncul jelas, tapi Raka tahu ia ada. Dan selama ia menjaga perjanjian, dimsum miliknya akan selalu dicari orang. Namun, jauh di dalam hati, ada bisikan kecil yang membuatnya resah. Sampai kapan burung itu akan puas? Keberhasilan Raka semakin hari kian terasa. Gerobaknya makin ramai, hingga ia berani menyewa kios kecil di pinggir jalan besar. Sari bangga, Raffi selalu punya jajanan, dan utang perlahan lunas. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan kepada keluarga, hati Raka tak sepenuhnya tenang. Setiap malam setelah ritual, ia kerap mendengar bunyi kepakan sayap di atap rumah, padahal langit sedang cerah dan tak ada burung berkeliaran. Kadang, dari balik jendela dapur, ia melihat bayangan putih melintas cepat. Suatu malam, ketika ia tengah menyiapkan sesajen, Sari terbangun dan menghampirinya. "Kak, kamu ngapain sih tiap malam bakar kemenyan?" "Bau sekali," protesnya sambil menutup hidung. "Ini hanya kebiasaan dari orang tua dulu. Biar dagangan lancar," jawab Raka gugup. Sari mengernyit. "Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kalau memang doa, kenapa nggak bersama-sama?" Raka terdiam. Ia tak sanggup menjelaskan kebenaran, takut istrinya ketakutan atau bahkan menolaknya. Ia hanya tersenyum kaku, lalu menyuruh Sari kembali tidur. Sejak malam itu, gangguan semakin sering. Raka pernah terbangun karena mendengar suara kicauan nyaring di kamarnya, padahal tidak ada sangkar burung sama sekali. Sesekali, bulu putih muncul di lantai tanpa alasan. Puncaknya terjadi saat ia pulang larut. Begitu membuka pintu rumah, ia jelas melihat seekor bayangan burung besar bertengger di atas lemari. Saat ia berkedip, bayangan itu hilang, hanya menyisakan hawa dingin menusuk. Tidurnya jadi tak pernah nyenyak. Meski siang hari ia tersenyum melayani pelanggan, malamnya ia dihantui ketakutan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini harga yang harus ia bayar? Namun setiap kali ragu, pikirannya kembali pada Sari dan Raffi. Mereka kini hidup lebih baik. Dan setiap kali membayangkan senyum anaknya, Raka kembali menyalakan kemenyan, memanggil jala putih itu, seolah memohon, "Jangan tinggalkan aku." Ia tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Tak butuh waktu lama, usaha dimsum Raka menjelma menjadi warung besar yang selalu dipadati pelanggan. Dari kios kecil, kini ia sudah membuka 2 cabang dengan karyawan yang sibuk melayani. Spanduk besar bertuliskan dimsum Raka, enak halal terpampang di pinggir jalan. Setiap hari uang mengalir deras. Sari yang dulu sering cemberut, kini selalu tersenyum. Mereka bisa membeli motor baru, memperbaiki rumah kontrakan, bahkan mulai menabung untuk membeli tanah. Raka merasa dirinya akhirnya sejajar dengan para pedagang sukses yang dulu ia iri. Namun, di balik semua itu, ritual yang dulu ia jalankan dengan penuh rasa takut mulai terasa membosankan. Malam-malamnya kini sering ia habiskan menghitung uang atau bercanda dengan keluarganya, bukan lagi duduk lama di depan sesajen. "Ah, jala putih itu pasti sudah mengerti. Toh aku selalu menyediakan kemenyan meski tak lengkap," pikirnya. Sesajen mulai sering ia ganti dengan yang seadanya. Kadang hanya nasi biasa tanpa kelapa muda, kadang lilin tak dinyalakan. Bulu putih yang dulu ia simpan rapi di kotak kecil bahkan kini ia abaikan, terkubur di antara tumpukan uang kertas. Raka merasa dirinya tak lagi terikat. "Aku yang bekerja keras, aku yang capek bangun pagi, burung itu cuma bayangan," gumamnya dengan nada meremehkan. Tanda-tanda aneh kembali muncul, tapi kali ini ia pura-pura tak peduli. Bau kemenyan yang biasanya mereda kini menetap lama di rumah, membuat Sari sering pusing. Pernah suatu malam, lampu dapur berkelip sendiri saat ia lupa membaca mantra. Raka hanya menepuk jidat. "Besok ku baca lagi, sekarang aku lelah." Kesibukan dan keserakahan menutup mata hatinya. Ia mulai memikirkan ekspansi lebih besar, membuka kedai di kota lain, menyewa lahan strategis, bahkan berencana membuat waralaba. Semua itu membutuhkan modal, dan ia yakin keuntungan akan terus mengalir. Apa yang tidak ia sadari, setiap kali ia mengabaikan ritual, bayangan jala putih semakin sering muncul. Dari sekadar kepakan sayap, kini ia mulai mendengar suara paruh mengetuk pintu di tengah malam. Namun Raka tetap tak menghiraukan. Ia percaya, kesuksesannya kini tak akan bisa direnggut siapapun, bahkan oleh burung gaib yang dulu ia puja. Suatu malam, Raka benar-benar lupa melakukan ritual.
Ia terlalu sibuk menghitung keuntungan cabang baru yang baru saja dibuka. Sesajen yang seharusnya ia siapkan masih teronggok di dapur, lilin tak pernah dinyalakan. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, suara kepakan sayap memenuhi udara, makin lama makin keras, hingga terasa seperti badai. Dari kegelapan muncul jalak putih, namun kali ini matanya merah menyala. Burung itu menjerit nyaring, lalu terbang rendah mencakar tubuhnya. Raka menjerit, tubuhnya seperti terkoyak. Ia terbangun dengan nafas tersengal, keringat dingin membasahi baju. Namun jeritan itu masih bergema di telinganya. Saat ia menyalakan lampu, hatinya seakan berhenti berdetak, lengan dan dadanya penuh lebam panjang seperti bekas cakaran. Keesokan harinya, dagangan di kedainya anehnya cepat basi. Dimsum yang baru dikukus pagi, menjelang siang sudah mengeluarkan bau asam. Pembeli yang biasanya ramai mulai mengeluh. Beberapa bahkan memuntahkan makanan di tempat. "Kenapa bisa begini, Kak?" tanya Sari cemas, wajahnya pucat saat melihat aduan pelanggan. Raka tak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, teringat tatapan mata merah jalak putih dalam mimpinya. Gangguan semakin menjadi. Malam-malamnya kini dipenuhi suara ketukan paruh di jendela kamar. Bayangan putih sering berkelebat di sudut rumah. Raffi bahkan menangis tanpa sebab, menunjuk ke langit-langit sambil berkata, "Ayah, ada burung besar di atas." Tubuh Raka makin lemah. Bekas-bekas cakaran muncul tanpa ia sadari. Setiap bangun tidur selalu ada luka baru. Dokter yang ia datangi hanya menggeleng, menyebut tubuhnya kelelahan. Padahal Raka tahu, itu bukan sakit biasa. Ia mencoba kembali menyiapkan sesajen lengkap, membaca mantra dengan terbata-bata, berharap jalak putih tenang kembali. Tapi yang ia rasakan justru semakin dingin, semakin mencekam. Burung itu sudah tidak lagi menjadi penolong, ia kini menagih janji yang diabaikan. Raka sadar, pesugihan bukanlah hadiah, melainkan perjanjian yang tak bisa ia langgar. Dan malam-malam berikutnya, ia hanya bisa menunggu, dengan tubuh lemah dan pikiran dicekam ketakutan, menanti kapan jalak putih itu akan datang menuntut habis-habisan. Tubuh Raka semakin hari makin kurus. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan jalannya sempoyongan. Ia tak lagi kuat mengurus kedai, semua diserahkan pada karyawan. Namun kabar buruk cepat menyebar, dimsum Raka kehilangan rasa, pelanggan berkurang, dan cabang yang baru dibuka terpaksa tutup. Sari panik melihat kondisi suaminya. "Kak, kita harus ke rumah sakit besar." "Ini bukan sakit biasa," katanya dengan suara bergetar. "Aku sudah ke dokter, mereka bilang aku sehat," jawab Raka lirih, menatap kosong. Ia tak sanggup menceritakan kebenaran yang sebenarnya. Malam itu, saat Sari dan Raffi sudah tertidur, Raka terbaring sendiri di ruang tengah. Tubuhnya demam, tapi dingin menusuk tulang. Ia mendengar suara kepakan sayap, kali ini jelas sekali, berputar-putar di dalam rumah. Dari sudut pandangnya yang kabur, ia melihat jalak putih itu muncul. Tubuhnya besar, bulu-bulunya memantulkan cahaya pucat, dan matanya merah menyala. Burung itu melangkah mendekat, paruhnya berkilat seperti besi tajam. "Sudah kuberi apa yang kau minta, laris, uang, semua," suara Raka bergetar, penuh putus asa. Namun burung itu hanya mengepakkan sayap, suaranya menimbulkan angin dingin yang membuat lilin di meja padam seketika. Tiba-tiba rasa sakit merobek tubuhnya. Raka menjerit, tapi tak ada suara keluar. Ia merasakan cakaran-cakaran itu nyata, meninggalkan luka di kulitnya. Darah hangat mengalir, matanya berkunang. Dalam detik terakhir kesadarannya, ia melihat wajah Sari dan Raffi terlintas, dan hatinya hancur karena tahu mereka akan menanggung akibat dari kesalahannya. Esok pagi, Sari mendapati rumah penuh bau amis. Raka tergeletak di lantai dengan tubuh penuh luka sayatan, matanya terbuka menatap kosong. Di sekitarnya berserakan bulu-bulu putih yang perlahan menghilang, seolah tak pernah ada. Tangisan Sari pecah, sementara Raffi bersembunyi di pelukannya, ketakutan. Para tetangga berdatangan, terkejut dan bergidik melihat keadaan Raka. Sejak hari itu, kedai dimsum yang dulu ramai berubah sunyi. Orang-orang berbisik, menyebutnya angker, ada yang bersumpah mendengar suara burung di malam hari. Nama Raka tak lagi dikenal sebagai pedagang sukses, melainkan sebagai orang yang menjual dirinya pada pesugihan. Dan kisahnya menjadi peringatan kelam, dibisikkan dari mulut ke mulut, jangan pernah bermain dengan jalak putih. Setelah kematian Raka, hidup Sari dan Raffi tak lagi sama.
Mereka meninggalkan rumah kontrakan itu, tak sanggup menahan bayangan malam yang masih terasa mencekam. Kedai dimsum yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini berdiri kosong, catnya mengelupas, pintunya berdebu. Orang-orang tak berani mendekat, takut pada cerita yang terus beredar. Beberapa warga bersumpah mendengar suara kepakan sayap di sekitar kedai saat tengah malam. Ada pula yang melihat bayangan putih melintas di dalam, meski bangunan itu gelap tak berlampu. Semakin lama, kedai itu mendapat julukan seram, warung jalak putih. Cerita tentang Raka menjadi bisikan di warung kopi, jadi peringatan bagi para pedagang lain. Jangan sampai tergoda jalan pintas. Daganglah dengan jujur, jangan mau terikat perjanjian gaib, begitu pesan yang selalu diulang para tetua. Sari hanya bisa menatap Raffi yang tumbuh tanpa ayah. Dalam hatinya, ia berjanji tak akan pernah membiarkan anaknya mengikuti jejak suaminya. Dan di sudut-sudut malam yang sunyi, suara kepakan sayap kadang masih terdengar, seakan menjadi pengingat bahwa setiap keberhasilan yang lahir dari pesugihan, selalu menuntut harga yang lebih mahal dari sekadar uang. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.